Romo, jangan tinggalin aku, Romo. Bela diriku sudah semakin bertambah. Nampaknya aku siap untuk balas dendam dengan para wali atas kematian ayahku. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Tak sengkur kematenan Caangon penek no indi kui Dunyu penek no kampung basi Diro tak hijau royo tak sengkuh Sopo kuwi? Iki Kanjeng Gusti Adipati, saya bawakan rumput ini dari pegunungan, masih bagus dan segar Kanjeng Gusti. Iya. Baiklah, aku beli semua rumputmu. Sebagai imbalannya, kau ingin berapa keping? Mohon maaf, Gusti. Jika boleh saya meminta, bolehkah Kanjeng Gusti Adipati membayarkan harga rumput ini kepada warga Kadipaten? Kasihan Kanjeng Gusti, mereka itu kelaparan. Maksudmu apa? Kau ingin aku memberi makan seluruh rakyat di Kadipaten ini, ya? Benar sekali Kanjeng Gusti. Lancang sekali kau. Kau kira kau siapa, ha? Ini, kau ambil dan pergi dari rumahku. Dasar tak tahu diri. Maaf Kanjeng Gusti. Apa lagi? Bolehkah saya meminjam cangkul? Cangkul. Maaf Kisana. Tolong pinjamkan cangkulnya dulu.
Ampun Sunan. Kanjeng Sunan Kalijaga. Ingatlah selalu menyisihkan sebagian dari hartamu dan berikanlah pada yang berhak. Baik Kanjeng Sunan. Oh. Tadi sampai niki Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul. Ono apa coba Gus? Aku Joko Tingkir. Dan aku punya urusan sama kalian Wali Songo. Ini sengelani. Sayangnya para wali yang lainnya punya urusannya masing-masing. Kalau begitu, tolong antarkan saya pada mereka. Saat ini matahari sudah ada di atas ubun-ubun. Bagaimana kalau kita sholat zuhur sama-sama? Urusanku ini. Hei, hei, aku belum selesai bicara. Hei. Apa Desa mengajarkan? Kalau ada orang yang bicara itu ditinggal ngeloyor begitu aja? Sopan. Memang tidak sopan. Tapi Islam mengajarkan apabila sudah masuk waktu sholat, dahulu karena sholat, dari apapun juga. Sekarang antarkan aku pada para wali. Masih di sini juga, toh? Tentu saja. Kan tadi aku sudah bilang, kalau aku punya urusan sama 9 wali. Apa ndak bisa diwakilkan kepadaku saja? Oh, Raiso. Urusan ini harus dihadapi oleh para 9 wali. Karena ini menyangkut kematian ayahmu. Betul. Kau sudah tahu rupanya. Aku sudah tahu itu, Mas Karepen. Putra Ki Ageng Pengging. Dan kini orang-orang memanggilmu Joko Tingkir. Kami para wali sudah mengetahui bahwa kau masih menaruh dendam pada kami atas kematian ayahmu. Bagus kalau kau sudah mengerti. Sekarang, saatnya kau bertanggung jawab. Sebelum kau membalaskan dendam, ada yang perlu kau ketahui, Joko Tingkir. Lepaskan! Aku tidak bersalah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Karena kamu telah memberontak terhadap kerajaan ini, maka kamu saya jatuhkan hukuman gantung. Tapi jika kamu menyesali kesalahanmu dan akan mematuhi kerajaan ini, aku akan meringankan hukumanmu. Lebih baik aku mati daripada harus tunduk pada kerajaan ini. Joko Tingkir, kau memiliki ilmu kanuragan yang hebat. Sayang jika kau hanya gunakan untuk membalaskan dendam. Percayalah,
Di dalam dirimu terdapat sebuah keistimewaan yang sayang jika kau sia-siakan. Aku tidak peduli. Bagiku, kalian sama-sama. Lepaskan perempuan itu. Sopo sampean? Jangan berani-berani nyampuri urusan kami. Aku Joko Tingkir. Dan aku tidak suka orang Islam. Apa yang kau lakukan padanya? Saya hanya membantu sedikit. Nyai, Tolong saya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ya, silakan kamu pulang. Memangnya mana apa toh yang ada dalam diriku ini? Banyak. Buktinya kamu itu lebih memilih untuk menolong orang daripada membalaskan dendammu padaku. Padahal kamu punya kesempatan untuk menghajarku tadi. Makanya aku di sini untuk menemanimu berjalan di jalan Allah agar kamu lebih istimewa sebagai makhluk yang mulia. Kenapa ke sana? Kanjeng Sunan, keretanya tiba-tiba terperosok ke lumpur, sehingga kudanya tidak kuat untuk menariknya. Padahal isinya adalah bahan-bahan makanan yang saat ini sedang ditunggu oleh istana. Kono Cak Bagus, Dewangi. Kenapa mesti aku toh? Aku wis tuwa. Tenagaku wis ra ono. Memangnya anak muda selalu memilih tenaga kerja, Pak? Siap nggih, Pak? Go, go. Go, go. Yo penitno
Terima kasih anak muda, terima kasih. Yo. Dan kelebihanmu yang kedua adalah kamu itu selalu menuruti kata-kata orang tua. Anak muda, kenapa anak muda tidak ikut saja sayembara prajurit? Kebetulan saat ini di Istana Demak sedang diadakan penerimaan prajurit baru. Saya sangat yakin jika anak muda ikut, maka pasukan Demak akan bertambah kuat. Moh, ora sudi aku. Apa kuwi? Tadi jomos. Coba dulu. Mungkin itu tanda baik buat kamu. Lanjutkan latihan. Panglima. Yang mulia, Keponakanku, Ratu Mas Cempaka, ingin belajar berkuda. Latihlah. Baiklah yang mulia. Kita yang mulia akan hamba laksanakan. Ayo kita masuk. Lanjutkan latihan. Ingat, kau adalah prajurit baru. Sementara aku panglima di sini. Jangan kurang ajar, apalagi berani mengganggu Kanjeng Ratu Mas Cempaka. Kalau tidak, aku akan tidak segan-segan mengusir kau dari istana ini. Lir tandure usumilir tak ijo royo tak sangkut tempat. Ada yang tahu arti dari lagu itu? tidak akan sunat. Arti dari lagu itu adalah kita sebagai umat Islam harus bangun dari keterpurukan kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Karena di dalam hati kita, ketakwaan dan keimanan kita pasti berlubang. Oleh karena itu, kita harus terus membenahi dan memperbaikinya. Selagi kita punya waktu, selagi kita sehat.
Ya wes, kita sudahi dulu pengajian kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo suraku surat iyo. Bagaimana hari-harimu, Ger, sebagai prajurit di istana? Alhamdulillah, Kanjeng Sunan. Sejauh ini saya masih bisa menjalankannya. Alhamdulillah. Tapi apa, Ger? Tapi saya sedikit terganggu dengan sikap Panglima Istana, Kanjeng Sunan. Saya merasa Panglima itu tidak bersahabat dengan saya. Kalau itu cuma perasaanmu saja, jangan terlalu banyak difikirkan. Nanti jadinya fitnah. Lebih baik kamu bersabar saja, Ger. Kalau boleh tahu, kenapa Kanjeng Sunan menyuruh saya untuk bergabung dengan pasukan istana? Agar kamu terbiasa memimpin. Memimpin itu tidaklah mudah, Ger. Seorang pemimpin harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan, agar kamu menjadi suri toladan bagi orang-orang yang kamu pimpin. Memangnya saya ini akan menjadi pemimpin apa, Kanjeng Sunan? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak menyangka Kanjeng Putri suka berkuda juga rupanya. Sebenarnya ini bukan keinginanku, tapi semua karena Paman Pangeran Sekar. Kanjeng Putri tenang saja. Kalau dilatih sama aku, Kanjeng Putri cepat mahir menunggang kuda. Coba kau lihat sekitar. Kita ada di mana ini? Kita ada di mana ini? Bukankah kau yang menuntun kita ke sini? Sepertinya kita tersesat di hutan ini, Tuan Putri. Lalu kita harus bagaimana? Tuan Putri, Ada apa dengan kuda ini? Bagaimana? Panglima, saya harus bagaimana? aku cari bantuan dulu, Tuan Putri. Panglima! Panglima! Panglima kau kemana? Panglima! Panglima! Panglima gimana ini? Gusti Putri tidak apa-apa? Terima kasih kamu sudah menolongku. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Joko Tingkir, karena sudah menolong Ratu Mas Cempaka. Ampun, Gusti. Sudah kewajiban saya untuk menolong. Sebagai balasannya, aku mengangkat kamu, Joko Tingkir, untuk menjadi pengawal pribadi Ratu Mas Cempaka. Yang mulia, bukan maksud hamba untuk lancang, tapi Joko Tingkir masih prajurit baru di istana ini.
Lebih baik seorang prajurit baru yang bertanggung jawab daripada seorang panglima yang membiarkan keponakanku sendiri di hutan. Terlalu. Tapi Yang Mulia, hamba sebenarnya... Sudah, jangan banyak alasan. Sudah bagus kamu tidak aku hukum. Sekarang pergi sana. Gusti Putri memang berbakat. Cepat sekali menyerap pembelajaran berkuda. Semua itu karena yang mengajariku orang cakap berkuda. Sepertinya latihan berkuda kita cukupkan sampai di sini, Gusti Putri. Baiklah. Mari saya bantu. Dia sudah berani mendahului aku mendekati Ratu Mas Cempaka. Siap! Mantap. Cepat tambahkan arahku. Sudah, Dadung Awuk. Kamu sudah mabuk berat. Kamu berani sama aku ya? Berikan dia 3 arak kendi. Aku yang bayar. Baik, saya ambilkan. Arya Herlangga, kamu datang di saat yang tepat. Aku pusing. Aku butuh saranmu. Apa masalahmu? Aku telah dikalahkan oleh bawahanku sendiri. Aku merasa terhina. Aku tidak terima. Aku akan balas dendam. Aku ingin dia mati. Tapi aku tidak mungkin membunuhnya dengan pedang ini. Nanti aku bisa ketahuan. Kamu tidak usah khawatir. Kamu racuni saja dia sampai mati. Masalahmu selesai. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan racun itu? Kamu tidak usah khawatir. Aku tahu siapa orang di Kadipaten ini yang bisa membuat racun paling berbahaya. Mantap. Mana arahku? Permisi. Kenapa masih berdiri saja di situ? Waduh! Silahkan duduk.
Apa yang kau inginkan, anak muda? Jadi begini, Nek. Aku ingin Nenek buatkan satu ramuan untuk membalaskan rasa sakit hati aku kepada orang yang aku benci. Oh, begitu. Ini anak muda, masukkan ke dalam minuman. Orang yang kau benci itu pasti dia kalah. Dua kepeng masuk dulu. Sebentar lagi kau akan mati, Joko Tingkir. Pandai sekali Gusti Putri menunggangi kuda itu. Itu semua berkat kamu, Joko. Matur nuwun. Monggo. Dasar penjilat kau, Joko Tingkir. Sebentar lagi riwayatmu akan tamat. Rasakan kau, Joko Tingkir. Maaf, Tuan. Maaf, hamba tidak sengaja. Ini kamu sih. Matur nuwun, Bu. Minuman buat Gusti Putri? Minuman Gusti Putri sedang dipersiapkan. Hamba minum dulu, Gusti. Boleh saya minum dari kendimu? Tapi Gusti, kelihatannya buatan pantas kalau Gusti Putri meminum air yang sama dari kendi saya. Ya enggak apa-apa toh, isinya kan sama-sama air putih. Ayo tuangkan. Tapi Gusti, Ayo. Gusti Putri kenapa? Gusti? Gusti! Gusti! Racun apa yang kamu masukkan ke dalam minuman Ratu Mas Cempaka? Nyuwun ngapunten Gusti Raja. Hamba sendiri tidak mengetahui kalau air itu mengandung racun. Saestu Gusti. Kalau begitu, pasti kamu yang meletakkan racun itu, pelayan. Mohon ampun Yang Mulia, hamba tidak pernah menaruh racun di dalam minuman itu. Atau dimanapun juga, hamba benar-benar tidak tahu. Kalian bohong. Pengawal, masukkan mereka berdua ke penjara. Besok pagi kita hukum gantung mereka. Joko Tingkir. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng, tolong kula Kanjeng. Kula pun difitnah Kanjeng. Gusti Putri Mas Cempaka telah diracun. Tapi saya tidak tahu siapa yang telah menaruh racun itu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya benar-benar tidak tahu Kanjeng. Padahal saya ikut meminum dari air yang sama. Tapi tidak terjadi apa-apa pada diri saya, Kanjeng. Itu adalah kelebihan yang kau miliki. Tubuhmu kebal terhadap segala racun. Apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan Pangeran Sekar bahwa saya tidak bersalah, Kanjeng? Apakah Mas Cempaka bisa sembuh, Kanjeng Sunan? Kita ikhtiar dulu. Yang penting adalah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Muhyi. La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Jangan berterima kasih kepada saya, Gusti Kanjeng. Berterima kasihlah kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Dilihat dari benda-benda yang keluar dari tubuh Kanjeng Putri, bisa dipastikan bahwa pembuat racunnya adalah penyihir yang memiliki ilmu sangat tinggi, Kanjeng. Sihir. Kalau begitu aku sudah keliru. Baiklah. Akan aku bebaskan Joko Tingkir dan pelayan itu. Matur sembah nuwun, Kanjeng Gusti. Joko Tingkir, maafkan aku karena sudah salah paham kepadamu. Dan karena kamu sudah menolong keponakanku, kamu terbebas dari hukuman. Kamu, aku angkat sebagai kepala prajurit. Kepala prajurit Demak. Dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Matur nuwun sangat Gusti Raja. Sial! Lagi-lagi si Tingkir unggul dariku. Ini semua gara-gara kamu, Dadung Awu. Kenapa kamu menyalahkan aku? Hah? Ini semua salah Ratu Mas Cempaka. Suruh siapa dia ikut-ikutan minum dari kendinya si Joko Tingkir? Tapi aku sedikit merasa aneh. Kenapa hanya sang putri yang terkena racun? Joko Tingkir tidak. Jangan-jangan Joko Tingkir bukan orang biasa. Kenapa kamu takut sama orang itu? Hah? Di Kadipaten ini, Dadung Awu adalah orang yang paling hebat dan paling menyeramkan.
Benar juga. Besok kebetulan ada pelantikan prajurit baru. Besok kau datang untuk menantang Jaka Tingkir. Bagaimana? Perkenalkan, saya adalah Joko Tingkir, pimpinan prajurit ini. Dan hari ini, saya akan mengajak kalian untuk memulai latihan dasar sebagai prajurit. Banyak bicara. Sudah, langsung berkelahi saja. Sampean prajurit baru juga di sini. Benar. Kalau tidak, untuk apa aku berdiri di sini? Ya, kalau begitu orang sepatutnya toh sampean bersikap seperti itu. Masa bodoh? Bukan urusanmu. Kalau begitu saya tidak bisa menerima sampean. Silakan keluar. Sembarangan kamu ya. Jaga ucapanmu. Kamu tidak kenal aku ya. Aku Dadung Awu, orang yang paling hebat dan ditakuti sekadipaten. Rasakan kau Joko Tingkir. Kau akan merasa sangat malu dihajar habis-habisan oleh bawahanmu sendiri. Joko Tingkir, apa yang sebenarnya terjadi? Nyun ngapunten Gusti Raja. Sebenarnya ini kecelakaan. Orang itu bikin onar dan berusaha menyerang hamba dengan senjatanya. Hambanya berusaha menyelamatkan diri, Gusti. Tapi tak disangka senjatanya malah balik menyerangnya. Ampun Yang Mulia. Apa yang dikatakan Joko Tingkir semuanya bohong. Dia memang sengaja membunuh Dadung Awu. Hal itu lantaran dia merasa Dadung Awu tidak sopan padanya. Itu tidak benar, Gusti. Tapi semua prajurit melihat kejadian itu tadi siang. Joko Tingkir memang sengaja membunuh Dadung Awu. Fitnah! Aku kecewa kepadamu, Joko Tingkir. Kamu sudah memanfaatkan jabatan dan berbuat sewenang-wenang. Untuk itu, kamu harus meletakkan jabatan dan keluar dari istana ini. Tapi Kanjeng Paman, jangan ikut campur, nak. Bawa! Bawa dia keluar! Kanjeng Paman. Bawa! Joko Tingkir! Kanjeng Paman! Joko Tingkir!
kenapa kau melampiaskan kemarahanmu pada tumbuhan? Mereka juga pengen hidup, Ger. Maaf Kanjeng Sunan, aku tidak mau diganggu. Aku mengerti apa yang kau rasakan sekarang, Ger. Tenanglah. Serahkan semua masalah kepada Allah. Tapi masalahnya aku tidak bersalah, Kanjeng Sunan. Bukan aku yang membunuh orang itu. Aku hanya berusaha membela diri, Kanjeng Sunan. Tapi kenapa orang-orang itu tidak ada yang percaya sama saya? Hah? Sepertinya Allah sedang tidak berpihak pada saya. Astagfirullahaladzim. Janganlah kau berkata seperti itu. Tapi ini kenyataan, Kanjeng Sunan. Aku tidak pernah berbuat jahat. Sebagai orang Islam, aku telah melakukan semua kewajibanku. Justru saat ini kau sedang disayangi, Ger. Ini yang namanya cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya insya Allah, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Ingat, Ger, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maaf Kanjeng Sunan, kesabaranku sudah habis. Gusti Sunan Kalijaga yang dimuliakan Allah, Joko Tingkir sudah berbuat salah. Maka dari itu saya harus bertindak tegas. Maafkan saya, Gusti Prabu. Tapi bisakah Kanjeng Gusti memberikan satu kesempatan lagi untuk Joko Tingkir? Karena saya takut kemarahan Joko Tingkir akan membawa dampak buruk bagi rakyat Demak. Itulah Joko Tingkir sedang dalam perjalanan ke sini untuk mencari siapa yang bersalah dalam permasalahan ini, Kanjeng Gusti. Tolong bantu saya untuk menghalau Joko Tingkir untuk tidak kembali di desa ini. Baiklah. Hong Bilahong, wahai para lelembut yang ada di perut bumi ini, bangkitlah, hadapi pemuda yang bernama Joko Tingkir ini. Apa yang kalian inginkan dariku? Kami diperintahkan untuk membunuhmu. Terimalah ini. Pemuda itu mengalahkan cincinku. Lakukan sesuatu. Yang jelas dia tidak boleh sampai di Demak. Ada satu cara lagi. Apa tuh, Nek? Bawakan darah kerbau 1 ember. Siramkan di kuburan yang menurutmu sangat menyeramkan di kadipaten ini. Tidak mau. Om Wilahom, dari penghuni neraka, bangkitlah, bangkitlah.
siapa yang membangkitkan aku? Arya Herlangga, kenapa kamu membangkitkan aku? Dadung Awu, Joko Tingkir telah kembali dan dia ingin mengacaukan di kadipaten ini. Bantu aku, lenyapkan dia. Joko Tingkir? Joko Tingkir? Orang yang telah membunuhku. Baiklah. Akan aku hadapi dia. Akan aku balas kematianku. Nora! Kali ini kau benar-benar akan mati. Ada kerbau! Joko Tingkir. Tapi aku dibangkitkan kembali oleh Arya Herlangga. Ia orang yang melakukan semua sihir ini untuk membunuhmu. Sial! Lebih baik kau pergi dari sini. Arya Herlangga. Hei! Kembali kau! Ya! Mau lari kemana kau sekarang? Sekarang kau harus membayar atas semua apa yang telah kau perbuat.
Ger, cukup. Istighfar. Membunuh tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan membunuh kau tidak akan berbeda dengan orang yang jahat, Ger. Sadar. Istighfar. Kematian bukan hak kita. Hei! Kembali kau! Sudah cukup, lepaskan. Sudahlah, Ger. Biarkan dia pergi. Tapi Kanjeng Sunan, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, Kanjeng Sunan. Biar Allah yang membalasnya. Allah tahu yang terbaik untuk umatnya, Ger. Yang mulia Raja, gawat! Joko Tingkir akan membuat kekacauan di istana ini. Kita harus turunkan pasukan untuk menghadangnya. Pengawal, tangkap dia dan masukkan dia ke dalam penjara. Apa salah saya, Yang Mulia? Kenapa saya ditangkap? Aku sudah tahu semuanya. Kamu biang keladi dari semua kerusuhan yang terjadi di sini. Bawa dia. Jangan, Raja. Jangan! Jadi, sekarang ini kamu sudah diangkat menjadi Panglima Kerajaan dan akan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka oleh Pangeran Sekar. Alhamdulillah, Kanjeng Sunan. Alhamdulillah. Saya mau minta maaf, Kanjeng Sunan. Karena tempo hari saya tidak menghiraukan ucapan Kanjeng Sunan. Saya sudah memaafkannya, Ger. Tapi kamu harus tetap mempelajari ilmu sabar. Karena saat ini kau memimpin pasukan, dan kelak nanti kamu akan memimpin sebuah kerajaan. Bagaimana Kanjeng Sunan ini bisa begitu yakin kalau nanti suatu saat saya akan menjadi pemimpin? Kun, fayakun. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Karena prestasinya yang cemerlang, akhirnya Mas Karebet alias Jaka Tingkir diangkat sebagai Adipati Panjang, bergelar Adipati Adiwijaya, lalu menikahi Putri Sultan Trenggono.